itu akan dilunasi dengan angsuran selama 15 tahun dengan bunga tetap 21% per tahun. Setelah melakukan pembayaran 2 tahun, Tuan Bento melihat tingkat bunga pinjaman di pasar telah turun menjadi 15% per tahun, sehingga ia berminat untuk melunasi pinjamannya yang berbunga 21% per tahun dengan pinjaman yang baru berbunga 15% per tahun. Namun, Bank ABC hanya menyetujui pelunasan lebih cepat jika Tuan Bento bersedia membayar denda sebanyak 18 kali angsuran bulanan. Keputusan apa yang sebaiknya diambil Tuan Bento? Ya, kemarin beberapa kelompok membahas permasalahan seperti ini, cuma karena mungkin ada yang lihat dari buku, ada yang searching, jadi kalimatnya mungkin sedikit berbeda dengan soal yang ada di buku ini. Gitu ya, sebentar. Ya, itu hampir semua kelas ini, soal seperti ini tuh muncul. Terus masalahnya, soal ini cukup ambigu untuk diselesaikan. Kenapa? Kasus yang pertama adalah Tuan Bento meminjam 400 juta, terus pinjaman dilunasi selama 15 tahun dengan bunga tetap 21% per tahun. Ini adalah kasus pertama, tidak masalah seperti ini ya. Setelah melakukan pembayaran 2 tahun, Tuan Bento melihat tingkat bunga pinjaman di pasar telah turun menjadi 15% per tahun, sehingga ia berminat untuk melunasi pinjamannya yang berbunga 21% per tahun dengan pinjaman yang baru yang berbunga 15% per tahun. Ini kasus yang kedua. Oke, tak masalah kan ya? Dan kalau tingkat bunga diturunkan, jadi ini adalah kasus yang tingkat bunganya mengambang karena nggak fix dari awal sampai akhir. Di tengah-tengah ada perubahan tingkat bunga kan gitu ya. Kalau tingkat bunga itu diturunkan, nanti pasti angsurannya akan turun, gitu kan? Nanti pasti angsurannya akan turun. Sementara asumsi kita seperti itu. Terus di paragraf selanjutnya ada seperti ini. Namun Bank ABC hanya menyetujui pelunasan lebih cepat jika Tuan Bento bersedia membayar denda sebanyak 18 kali angsuran. Ya, ini yang perlu dipertanyakan. Pelunasan lebih cepat itu yang seperti apa gitu ya. Terus di sini ada denda. Denda ini naruhnya di mana? Gitu ya. Terus ini ada pertanyaannya, keputusan apa yang sebaiknya diambil Tuan Bento? Kalau ada kalimatannya seperti ini, keputusan apa yang sebaiknya diambil, jelas nanti akan ada dua pilihan. Ya, pilihan A dan ada pilihan B. Ya, hanya saja dalam menentukan pilihan ini beberapa mahasiswa agak bingung. Mereka presentasi ini terus saya kembalikan lagi. Ini kan keputusan. Kalau keputusan jelas akan ada dua pilihan atau lebih. Berarti pilihannya yang mana? Ya, itu mahasiswa ada sedikit bingung di situ. Padahal juga sudah dijawab kan ya. Harusnya konsepnya sudah menguasai dengan baik. Bentar. Karena tadi ditanyakan keputusan nanti jelas akan ada dua pilihan. Pilihan pertama dan pilihan kedua. Seperti itu. Ya. Terus kalau dilihat dari kata-kata pelunasan lebih cepat, jadi misalkan saya mengangsurnya dari bulan 1 sampai bulan 12. Ternyata di bulan 11 ini saya mau pelunasan lebih cepat. Jadinya angsuran yang di bulan ke-12 kan saya lunasi di hari ini. Pelunasannya lebih cepat, jadi nggak ada angsuran lagi kayak gitu. Jadi pilihan pertama adalah pilihan dengan pelunasan lebih cepat. Pelunasan lebih cepat artinya ya berarti sudah nggak ada lagi angsuran kayak gitu ya. Atau dengan tetap mengangsur. Tetap mengangsur. Ini ya.
Ya, jadi ada dua pilihan. Kalau pelunasan lebih cepat, misalkan tadi akan dilunasi dalam waktu 2 tahun gitu ya. Lunas 2 tahun. Maka yang dibayarkan adalah sisa hutang ditambah denda. Karena denda ini muncul karena pelunasan lebih cepat tadi. Kalau dari struktur kalimatnya kan gitu bacanya ya. Ya, pelunasan lebih cepat jika bersedia membayar denda. Jadi denda ini muncul kalau ada pelunasan lebih cepat. Kalau dibaca dari soal kan seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Sehingga untuk yang pelunasan lebih cepat, itu kita bayarkannya adalah sisa hutang ditambah denda. Denda ini nanti kan ada ketentuan ya. Kalau tadi 8 kali angsuran. Nanti ada yang berapa persen, macam-macam. Kayak gitu. Kalau misalkan dengan pilihan yang tetap mengangsur, bagaimana? Berarti nyari A yang baru. A baru dengan tingkat bunga yang baru. Tapi PV-nya adalah sisa hutang. Sisa hutang di periode sebelumnya, bukan yang ditambah denda. Kalau misalkan seperti ini, caranya seperti itu. Misalkan yang tetap mengangsur itu cari A yang baru, tingkat bunganya baru, PV-nya adalah sisa hutang, tapi sisa hutang di periode sebelumnya tidak ditambahkan denda. Lalu yang kita bandingkan apa? Yang kita bandingkan adalah yang dibayarkan saat itu dengan angsuran baru dikali banyaknya sisa angsuran. Misalkan sisa angsurannya ada 24 kali, ya berarti itu sisa kali angsuran. Berapa? Kita bandingkan jumlah keseluruhannya apa. Kayak gitu. Kalau misalkan dengan pelunasan lebih cepat. Tapi kemarin beberapa mahasiswa itu kekeh dengan membandingkan angsuran yang lama dengan angsuran yang baru. Angsuran yang baru. Kalau angsuran lama ya berarti dengan tingkat bunga yang lama kan ya. Kalau angsuran baru berarti dengan tingkat bunga yang baru. Terus letak denda ini di mana kalau seperti ini? Ya kan? Berarti letak denda ini adalah dikenai denda jika memilih angsuran yang baru. Ya, seperti itu. Jadi, kalau memilih angsuran yang baru, kelas ini ada yang memilih studi kasus ini, nanti soal ini tolong diperbaiki. Denda itu dikenai karena memilih angsuran yang baru, yang 15%. Ya, jadi soal ini ambigu karena bisa diselesaikan dengan dua macam cara. Kalau yang pertama ini dengan pelunasan lebih cepat, berarti nanti yang dibandingkan adalah pelunasan yang dibayarkan, yaitu sisa hutang ditambah denda, dengan jumlah pembayaran sisanya tadi, yaitu angsuran yang baru dikalikan berapa kali sisa angsurannya. Tapi kalau membandingkan antara angsuran lama dan angsuran yang baru, berarti soalnya yang perlu diganti, yaitu denda ini dikenai jika Tuan Bento tadi memilih angsuran yang baru yang tingkat bunganya turun. Kayak gitu. Ini kasus ini hampir semua kelas ada yang memilih kasus ini. Jadi cukup ambigu ya. Jadi kalimatnya kalau bisa diperbaiki lagi yang soalnya ini tadi gitu. Terus yang sering muncul juga adalah yang seperti ini. Sebentar. Saya tambah slide dulu. Ya. Yang sering muncul adalah sisa hutang di periode terakhir. Yang sering jadi masalah. Makanya di tiap kelompok saya lihat dulu sisa hutang di periode terakhirnya itu berapa.
Ternyata sisa hutang di periode terakhir itu tidak selalu tepat nol, padahal harusnya kan nol ya. Harusnya kan sisa hutangnya sudah nggak ada, harusnya nol. Tapi ada beberapa hal yang terjadi, ada beberapa permasalahan. Bisa jadi sisa hutang itu negatif. Kalau negatif berarti si nasabah mempunyai kelebihan pembayaran. Kalau positif berarti nasabahnya masih kurang membayar kayak gitu ya. Tapi umumnya jumlahnya cukup kecil, misalkan 0,67 atau Rp130, karena sangat kecil sekali, maka hal ini dihiraukan kayak gitu. Gitu ya. Tapi ada beberapa kelompok yang sisa hutangnya itu cukup besar. Ada yang sampai 1 juta, ada yang 900.000, ada yang 1.800.000. Jadi sisa hutang ada yang cukup kecil, ada sisa hutang yang cukup besar. Setelah beberapa kelompok presentasi di kelas-kelas yang lain, ternyata yang menyebabkan sisa hutang itu cukup besar dikarenakan angsuran tiap bulan. Angsurannya. Kalau di awal angsuran ini sudah ditentukan di soal, kan ada ya, bikin soal, langsung angsuran bulanannya sekian. Ada yang seperti itu. Nah, yang ditentukan seperti ini, itu umumnya menyebabkan sisa hutangnya itu cukup besar. Sisa hutangnya itu cukup besar. Tapi kalau yang buat contoh soal angsurannya tidak diketahui, misalkan diketahui harganya, harga sebagai PV, terus atau diketahui hutang KPR-nya kayak gitu, terus angsurannya ditentukan dengan rumus A, ya itu kemungkinan sisa hutangnya cukup kecil. Jadi dari beberapa kelompok yang presentasi saya bisa menyimpulkan ini. Kalau angsurannya itu ditentukan di awal berapa, itu menyebabkan sisa hutang yang cukup besar. Tapi kalau angsurannya itu ditentukan menggunakan rumus, itu biasanya sisa hutangnya cukup kecil. Tapi ada juga Bu, saya angsurannya saya tentukan tapi sisa hutangnya nol. Ada juga yang seperti itu. Tapi umumnya kalau misalkan ditentukan di awal, kan mesti apa namanya hanya kira-kira dalam menentukan angsurannya. Oh kira-kira angsurannya 5 juta kayak gitu nebak aja. Itu biasanya sisa hutang di akhir periodenya itu masih lumayan lah, masih di atas 100.000 kayak gitu. Tapi kalau sudah menggunakan rumus, ya kan sudah ada formulanya ya di situ ya, sudah ada formula rumus untuk menentukan angsuran. Umumnya sisa hutangnya cukup kecil. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti ini lebih bagus kalau angsurannya itu belum diketahui. Jadi angsurannya lebih bagus ditentukan dengan menggunakan formula yang ada di anuitas itu tadi. Rumus yang sudah ada. Oke, untuk amortisasi ada yang ditanyakan mungkin? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke dana pelunasan ya. Sebentar. Ya, saya lanjutkan sedikit ke dana pelunasan. Ya, oke. Ya, dalam amortisasi dan dana pelunasan itu sebenarnya hampir sama. Kita menginginkan suatu barang. Jadi kita menginginkan suatu barang, mau beli suatu barang. Hanya saja caranya yang beda. Oke. Hanya saja caranya yang beda. Kalau amortisasi, kita beli barang dulu. Jadi misalkan mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli tanah, kita beli barang dulu. Terus pembayarannya itu secara kredit atau secara angsuran. Ya, diangsur tiap bulan berapa. Kayak gitu. Itu contoh untuk amortisasi. Kalau contoh untuk dana pelunasan, itu seperti ini. Misalkan, saya sekarang punya anak usianya 3 tahun. Terus kira-kira anak saya ini nanti akan
kuliah di usia 18 tahun, misalkan seperti itu ya. Nanti usia 18 tahun dia masuk kuliah. Kira-kira 18 tahun anak saya usia 18 tahun itu kan 15 tahun dari sekarang. Terus biaya yang dikeluarkan untuk kuliah mungkin nantinya bisa jadi mencapai 25 juta, misalkan seperti itu. Jadi 15 tahun lagi saya harus menyiapkan uang sebesar 25 juta ini untuk biaya kuliah, misalkan seperti itu ya. Jadi saya harus menabung dari sekarang. Saya harus nabung dari sekarang. Di mana tabungannya tiap bulannya itu adalah sama. Tiap bulannya sama. Jadi saya harus menyediakan harus menyediakan sejumlah uang nanti di periode akan datang di 15 tahun lagi, tapi saya nabungnya dari sekarang dengan jumlah yang sama seperti itu. Ya, kemarin materi apa yang kayak gitu? Ya, tabungan periodik ya yang ada di anuitas kan ya. Jadi saya melakukan tabungan periodik dengan jumlah yang sama di tiap bulannya agar saya dapat memperoleh sejumlah uang di waktu tertentu. Ya, itu adalah contoh untuk dana pelunasan. Jadi sama-sama menginginkan barang kan ya. Kalau amortisasi saya menginginkan mobil, saya menginginkan rumah, atau saya menginginkan sejumlah uang, tapi uangnya, bendanya yang saya inginkan itu saya peroleh lebih dulu. Saya peroleh lebih dulu, terus saya bayarnya secara angsuran di tiap bulan. Kalau dana pelunasan, saya menginginkan suatu barang, tapi nanti di periode yang akan datang. Maka saya harus menabung dulu supaya hal itu dapat saya peroleh. Jadi bedanya itu. Lebih ini kan konsepnya sudah kita pelajari di anuitas ya. Memang konsep yang kita gunakan tetap konsep anuitas yang sudah kita pelajari, hanya saja untuk aplikasinya. Kalau yang PV, yang kemarin kan yang kita pelajari yang PV ya, yang PV untuk yang nilai sekarang itu penerapannya ada di amortisasi utang. Tapi kalau yang EV, yang nilai akan datang, nanti penerapannya ada di dana pelunasan. Kayak gitu. Untuk pembahasannya sendiri ada dana pelunasan, terus metode dana pelunasan untuk pelunasan utang bagaimana, dan perbandingan metode amortisasi dan dana pelunasan. Oke. Untuk dana pelunasan sendiri, ketika sejumlah uang dibutuhkan di masa mendatang, ya kan, maka kebiasaan yang bagus untuk mengumpulkannya adalah secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama. Ya, pengumpulan dana seperti ini disebut dana pelunasan atau sinking fund, kayak gitu ya. Jadi untuk dana pelunasan adalah caranya ini tabungan melalui tabungan secara periodik. Ini contohnya. PT Prokantra mengelola sebuah gedung apartemen dengan 150 kamar. Manajemen perusahaan memperkirakan adanya kebutuhan untuk melakukan pengecatan ulang gedung bagian luar dan lorong, serta pergantian semua karpet yang ada dalam 5 tahun lagi. Jadi kegiatan tadi itu, kegiatan pengecatan atau pergantian karpet tadi itu akan dilakukan, tapi masih 5 tahun lagi. Kayak gitu. Biaya semua kegiatan itu mencapai 2M, ya, mencapai 2 miliar. Jika manajemen PT Prokantra memutuskan untuk membentuk dana pelunasan demi tujuan ini, berapa setoran bulanan selama 5 tahun jika bisa memperoleh bunga 6%. Jadi jika bunga yang dikenakan itu 6%. Ya, jadi kita mau nabungnya itu berapa kalau bunganya 6%, gitu ya. Uang yang kita inginkan 5 tahun lagi itu sebesar 2M. Gitu. Jadi yang 2M ini jadi FV-nya. FV-nya adalah 2M ini, terus N-nya karena 5 tahun lagi, jadi N-nya adalah 5 kali 12, yaitu 60. I-nya adalah 6% per tahun. Kalau tiap bulannya berarti kan 6% dibagi 12. 6% dibagi 12, 0,5%, yaitu 0,05. Ini disubstitusikan ke rumus A-nya.
ke rumus A-nya yang untuk EV di anuitas biasa. Ya, sehingga ketemu hasilnya 28 juta. Jadi besar setoran bulanannya adalah sebesar 28 juta. Ya, 28 juta ini kalau 60 periode maka kita akan peroleh sebesar 2M. Oke. Terus kalau misalkan kita mau kita kalikan, coba ya, kalkulator. Kira-kira kalau 28, 28,665,603,06 kalau dikalikan 60 kali, ya ini nabungnya 60 periode ya. Kalau dikalikan 60 kali, ya hasilnya ini. Tidak sampai 2M. Ya, kalau misalkan kalian ini, loh Bu, padahal angsurannya itu kan 28 juta per bulan, 28 juta sekian-sekian per bulan. Sebanyak 60 bulan. Ini kalau dikalikan, itu uangnya nggak sampai 2M loh Bu, uangnya hanya 1,7. Ya, kita masih kurang sekitar 300 juta untuk mencapai 2M. 300 juta ini yang mana? Ya, 300 juta itu adalah yang bunganya tadi. Jadi yang 6% tadi. Jadi uang sebesar itu kalau kita simpan di bank ya, misalkan kita simpan sebagai dana pelunasan, itu akan dikenai bunga. Ya, bunga 6% itu yang menutupi kekurangannya ini. Jadi sebenarnya kita nabungnya nggak mencapai 2M, tapi karena bunga tadi, itu selama 60 periode, maka uang yang 1,7 ini bisa mencapai 2M. Paham ya? Jadi sebenarnya kalau jumlah angsurannya ini, tiap bulan, jumlah nabungnya ini, kalau dikalikan jumlah periodenya itu nggak mencapai 2M. Tapi dia bisa mencapai 2M karena bunga tadi. Karena dikenai bunga yang 6% tadi. Gitu. Jadi kalau bedanya amortisasi sama dana pelunasannya seperti ini. Kalau dana pelunasan, uang kita ditambah bunga baru menghasilkan uang yang kita inginkan. Tapi kalau diamortisasi, angsuran kita itu yang banyak. Kita mengangsurnya banyak sekali. Ya, jadi bunga itu tanggungan kita. Kayak gitu. Jadi bedanya gini, sebentar saya tuliskan dulu. Kalau diamortisasi, ya, amortisasi itu hutangnya akan lebih kecil dari jumlah angsuran, jumlah pembayaran angsuran ya. Pembayaran angsuran, karena kita pembayaran angsuran kan sudah dikenai bunga, jadi kita hutangnya 200 juta, tapi berhubung dikenai bunga, nanti jumlah pembayaran angsuran kita bisa mencapai 250 juta. Kayak gitu. Kemarin tabel amortisasinya kan sudah ada. Tapi kalau di dana pelunasan, jumlah angsuran kita, jumlah angsuran yang lebih kecil dari harganya, harga yang diinginkan. Jadi sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau amortisasi memang kita bayarnya itu lebih karena dikenai bunga. Jadi pembayaran kita itu lebih banyak daripada harganya, daripada hutangnya. Tapi barang kita peroleh di depan. Kalau dana pelunasan itu yang nabung. Jadi jumlah tabungan kita lebih kecil dari harga yang diinginkan. Ya, lebih kecil dari harga yang diinginkan, tapi barang kita peroleh di belakang. Ya, sebenarnya ada plus minusnya. Ini bedanya antara amortisasi dan dana pelunasan kayak gitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan?
Kalau di buku itu nggak dibahas ya schedule-nya untuk dana pelunasan seperti apa. Yang dibahas schedule untuk yang apa namanya, yang amortisasi. Jadi yang di dana pelunasan eh, belum sampai pembahasan ke schedule-nya kayak gitu. Tapi kalau mau dibuat schedule kayaknya ya bisa saja. Tapi saya kurang tahu jelas karena di buku nggak terlalu diperinci. Coba nanti mungkin kalian bisa searching-searching juga gimana kalau misalkan mau bikin schedule untuk dana pelunasan. Gitu. Ini jam berapa? Oke. Jadi ini untuk metodenya sangat sering dana pelunasan dibentuk untuk tujuan pelunasan utang. Jumlah uang yang diakumulasikan dalam dana ini pada akhir periode harus sebesar total pokok utang yang harus dibayar. Sementara itu, sebelum utang itu jatuh tempo, hanya bunga yang dibayarkan secara periodik pada tanggal-tanggal yang sudah disepakati kepada bank atau kreditur. Selisih antara jumlah dana pelunasan dan pokok hutang pada suatu saat tertentu disebut nilai buku utang. Ini dimungkinkan karena dana pelunasan itu memang disiapkan khusus untuk menyelesaikan utang. Ya, pembayaran tahunan yang harus dilakukan peminjam atau debitur karenanya adalah jumlah untuk anuitas dana pelunasan dan bunga periodik. Jadi untuk yang ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kadang itu ada dua kasus yang jadi satu soal. Jadi misalkan saya pinjam sejumlah uang dikenai bunga sekian di bank. Tapi untuk melunasi itu saya melakukan dana pelunasan. Ada yang seperti itu juga. Jadi dari dua permasalahan yang amortisasi dan dana pelunasan itu bisa jadi dalam ngumpul jadi satu soal. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya aja biar nggak terlalu bingung karena ini tadi sebenarnya mau bahasnya yang meneruskan amortisasi kan ya, meneruskan materi amortisasi. Dana pelunasan pengantar saja, untuk detailnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ibu, Iya, silakan. untuk dana pelunasan sendiri itu kan tadi kalau bedanya sama amortisasi itu kan kalau amortisasi itu barangnya sudah diterima atau diserahkan gitu ya. Untuk dana pelunasan di sini itu maksudnya kayak menabung dulu atau apa, itu apa bedanya sama yang amortisasi ya? Maksudnya kayak menabung itu seperti apa? Ada gambaran kasusnya atau seperti apa itu? Seperti ini, kalau seperti contoh tadi di awal ya, misalkan untuk uang biaya kuliah, misalkan untuk biaya kuliah, yang 10 tahun lagi saya butuh uang sekian untuk biaya kuliah anak saya, misalkan seperti itu. Jadi saya nabung dari sekarang. Atau misalkan seperti ini kalian eh, ini sekarang semester 1 ya. Nanti saya semester 8 waktunya tugas akhir. Maka saya harus menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan. Misalkan printer, printer yang sekaligus scan dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Itu nanti berapa harganya saya nabung mulai sekarang kayak gitu. Itu metodenya dana pelunasan. Misalkan inilah anak kecil lah ya. Nanti saya pengen beli sepeda, saya nabung dari sekarang. Ya, contoh-contoh sederhananya seperti itu, yang melakukan tabungan di tiap periodenya itu adalah contoh real dari dana pelunasan, contoh sederhana dari dana pelunasan kayak gitu. Berarti saya dapat nyimpulin gini ya, Bu. Kalau misalkan dana pelunasan itu dana seperti dana perancangan di masa yang akan datang gitu ya. Ya, 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 Oh, ya. Lebih bagus ya kalimatnya ya daripada kalimat saya. Lebih bagus lagi ya. Jadi dana yang direncanakan. Oke, bagus sekali. Ya kadang saya sendiri juga ya seperti itu menyampaikan kira-kira seperti ini. Kalau kalian bisa menyimpulkan sendiri dengan yang lebih bagus, saya malah lebih senang lagi. Oh ya, ini bagus ya Derek ya. Jadi dana yang direncanakan. Oke, kayak gitu. Misalkan ini kalian umur 18 tahun. Oh, nanti saya umur 25 mau nikah.
keperluannya apa aja. Jadi saya harus nabung, apalagi yang laki-laki ya. Jadi saya sekarang harus nabung ini nanti untuk keperluan saya kayak gitu. Itu ya apa namanya, tabungan yang direncanakan untuk keperluan yang masa mendatang seperti apa kayak gitu. Oke, Terima kasih, Bu. ya, sama-sama. Ada yang tanyakan lagi mungkin yang lain? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin hari ini pertemuan kita saya cukupkan dulu. Jadi untuk studi kasus amortisasi saya rasa cukup ya. Jadi kalian bisa mempelajari contoh kasus yang dari contoh kasus teman-temannya tadi yang 8 kelompok itu bisa dipelajari lagi apa namanya, detail-detailnya seperti apa. Karena kadang kata-katanya sama, pelunasan, tapi pelunasannya ini di mana? Pelunasannya itu secara angsuran, apa pelunasan secara dibayar langsung, itu tergantung contoh kasusnya seperti apa. Terus ada juga yang kata-katanya sama, denda, tapi denda ini yang bagaimana? Denda karena pelunasan pelunasan lebih cepat yang biasanya yang ada di bank itu kan kalau kita melunasi lebih cepat kena penalti ya. Itu denda yang seperti itu, atau denda yang karena memilih tingkat bunga yang diturunkan, atau denda yang muncul karena nggak bayar angsuran kayak gitu. Jadi kalau misalkan angsuran 10 kali ternyata angsuran kelima, 6, 7 tidak diangsur, itu juga dikenai denda. Jadi kata-katanya sama dendanya, cuma letaknya di mana itu memang kita yang harus jeli membaca contoh kasus ya. Kita harus jeli membaca contoh kasus ini posisinya ada di mana. Karena sebenarnya nggak terlalu susah, cuma meletakkannya aja, aplikasinya itu di mana kayak gitu aja. Itu yang memang cukup perlu kejelian kayak gitu. Ya, saya rasa yang amortisasi sudah cukup jelas. Nanti untuk dana pelunasan, contoh kasus di dana pelunasan nanti saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya berarti hari Selasa ya. Ya, jadi kita kalau setelah UTS ini kita punya waktu, alhamdulillah ya, cukup waktu karena materi kita sebenarnya kurang sedikit ya. Dana pelunasan kita sudah masuk di dana pelunasan, nanti ada metode penyusutan, obligasi sama saham. Jadi tinggal 3 bab lagi yang akan kita pelajari di matematika keuangan. Jadi waktu yang ada lumayan cukup banyak untuk mempelajari itu kayak gitu. Gitu ya. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kuliah pagi ini saya akhiri dulu. Kalian bisa persiapan untuk kuliah selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Saya izin live dulu ya.